Halo guys, apa kabar kalian semua? Semoga kalian sehat selalu dan banyak rezekinya. Dan yang untuk baru pertama nonton di channel ini, gua ucapin welcome to my channel. Dan jangan lupa tekan tombol subscribe dan lonceng notifikasinya biar kalian gak ketinggalan konten-konten terbaru yang ada di channel ini. Untuk sebagian orang beranggapan jika harga mobil mencapai ratusan juta, memang hal itu tidak sepenuhnya salah. Tapi sebenarnya ada beberapa mobil yang seharga dengan motor baru, ya walaupun kondisinya second. Tapi untuk yang sudah berkeluarga, hal ini sangat penting, mengingat jumlah anggota dan barang bawaan yang bisa dibawa. Nah, di video kali ini akan membahas mobil dengan spesifikasi yang lumayan oke, harga terjangkau, dan konsumsi BBM yang tergolong irit. Nah, daripada penasaran, langsung aja kita gaskan video ini. Berbicara mengenai mobil perkotaan yang cukup legendaris di Indonesia, tentu tak lepas dari nama Suzuki Karimun. Bagaimana tidak, kiprah Karimun di Indonesia sudah terbilang cukup panjang. Bahkan untuk Suzuki Karimun generasi pertama yang sudah memasuki usia 20 tahun masih banyak diburu oleh konsumen. Harganya pun terbilang cukup bertahan baik. Sebelum kalian memutuskan untuk membeli Suzuki Karimun, alangkah baiknya kalau kalian mengetahui lebih dulu sejarah Suzuki Karimun yang ada di Indonesia. Perjalanan sejarah Suzuki Karimun dimulai pada tahun 1998 di Indonesia. Kendaraan ini dikenal dengan nama Karimun Kotak berstatus CBU dari Jepang. Kala itu Indomobil Group merilis Suzuki Karimun CBU secara diam-diam di Indonesia. Hampir 1 tahun berselang, tepat pada 9 September 1999, Suzuki Karimun hasil rakitan pabrik di Tambun, Bekasi, Jawa Barat meluncur di Indonesia. Penamaan produk ini ternyata bukan tanpa alasan. Kata Karimun itu berasal dari kata carry to the moon. Bila diterjemahkan ke bahasa Indonesia memiliki arti bawa ke bulan. Penamaan Karimun sendiri diperuntukkan untuk pasar Indonesia aja. Pasalnya, kalau di Jepang, produk ini dikenal sebagai Suzuki Wagon R generasi pertama. Bersamaan dengan Suzuki Karimun mengaspal di Indonesia, Suzuki Wagon R generasi kedua juga resmi dipasarkan di Jepang. Dengan kata lain, Karimun yang dijajakan di pasar domestik sebenarnya sudah tertinggal 1 generasi. Begitupun kehadiran Suzuki Karimun ternyata mendapat respon positif dari masyarakat di Indonesia. Untuk generasi pertama bisa dibilang mampu melampaui penerusnya, yaitu Karimun Estilo dan Karimun Wagon R. Maka nggak heran model generasi pertama disebut pengukir sejarah Suzuki Karimun yang paling legendaris. Status ini berjalan dengan ketangguhan yang ditawarkan. Mobil ini dikenal memiliki mesin yang bandel, yang hemat bahan bakar, serta menyuguhkan ruang kabin yang lapang. Penamaan Karimun Kotak sendiri tak lepas dari postur bodinya yang punya desain khas boxy yang mengotak. Masuk ke generasi pertama, Suzuki ini dibekali mesin berkode F10A yang dikenal bandel. Mesin ini juga disematkan pada Suzuki Katana dan Suzuki Carry 1,0 liter yang sudah teruji ketangguhannya di Indonesia. Di atas kertas, mesin itu memiliki kubikasi 970 cc, 4 silinder 8 katup SOHC. Tenaga yang dihasilkan sebesar 55 horsepower dan hanya tersedia dalam pilihan transmisi manual 5 percepatan aja. Pertama kali dijajakan di Indonesia, mobil ini hanya tersedia dalam 1 tipe aja. Bandrol yang ditawarkan kala itu sebesar 69.750.000 untuk on the road Jakarta. Melihat tingginya animo terhadap produk ini, pihak pabrikan di tahun 2003 menawarkan Suzuki Karimun dalam 2 tipe, yaitu DX dan GX. Pada tipe GX yang merupakan model tertinggi sudah dilengkapi dengan roof rail, fog lamp, grill chrome, dan pelek palang 5 dan wiper belakang. Dan untuk interiornya sendiri sudah tersedia jam digital, laci di bawah penumpang depan, dan kantung panel di pintu depan. Dalam perjalanan sejarahnya, Suzuki Karimun Kotak ini sempat mengalami 2 kali penyegaran, yakni di tahun 2001 dan 2004. 2 tahun pasca facelift, generasi pertama Suzuki Karimun pun berakhir di tahun 2006. Pasca Karimun generasi pertama berhenti produksi,
City Car ini digantikan oleh Karimun Estilo yang dirancang dari platform Wagon R versi Maruti Suzuki di India. Langkah sejarah Suzuki Karimun kembali terukir di tahun 2007, di mana Suzuki Karimun Estilo hadir di Indonesia dan menjadi generasi kedua dari pabrikan Suzuki ini. Secara tampilan, Suzuki Karimun Estilo punya desain yang cukup berbeda dibanding dengan generasinya terdahulu. Untuk Karimun Estilo, desain eksterior terlihat lebih membulat, sementara untuk jantung mekanismenya mengandalkan mesin berkode F10J berkapasitas 1100 cc. Bila diperhatikan, kesan boxy pada Suzuki Karimun seakan sirna pada Karimun Estilo. Tampilannya kala itu cukup menarik bagi masyarakat. Eksterior Karimun Estilo juga terlihat lebih modern dibanding generasi pendahulunya. Untuk urusan mesin, Suzuki kala itu sudah cukup dikenal melahirkan banyak produk yang punya konsumsi bahan bakar yang efisien. Ini juga menjadi salah satu keunggulan yang ditawarkan oleh Estilo. Tenaga dari mesin tersebut hanya disalurkan melalui pilihan transmisi manual 5 percepatan aja. Tujuannya agar mobil ini bisa bersaing dengan mobil perkotaan lainnya, khususnya pada sisi harga yang ditawarkan. Target pasar yang diincar pun cukup menarik. Pilihan pabrik mengklaim target pemasaran Suzuki Karimun Estilo mengincar konsumen dengan rentan usia 18 hingga 35 tahun. Mobil ini diklaim sangat cocok untuk kalangan eksekutif muda, mahasiswa, hingga keluarga muda. Memasuki tahun 2009, resmi meluncurkan generasi terbaru dari Karimun Estilo. Produk ini mengusung mesin lebih kecil ketimbang pendahulunya, yaitu 998 cc 3 silinder, namun tenaga yang disemburkan jauh lebih besar. Pasalnya, Estilo baru ini menggunakan mesin K10 dengan teknologi DOHC injeksi. Mesin ini bertenaga 68 PS dengan torsi 90 Nm. Terkait perubahan eksterior, New Suzuki Karimun Estilo mendapat sentuhan baru pada bagian grill, bumper depan, dan sedikit memperbesar bodi. Terkait fitur yang ditawarkan tidak banyak berubah dari pendahulunya. Seiring perkembangan zaman, Karimun berganti konsep pada generasi ketiganya. Diluncurkan pada tahun 2013, Karimun akhirnya masuk ke dalam skema LCGC alias mobil murah ramah lingkungan. Karimun LCGC ini punya mesin yang efisien. Hingga kini penjualan Suzuki Karimun Wagon R juga tergolong baik bila dibandingkan dengan para kompetitornya. Wagon R ditunjang dengan beberapa fitur hiburan dan kenyamanan yang cukup modern. Karimun Wagon R juga memiliki kabin dengan rancangan yang cukup lapang dan sanggup menampung hingga 5 orang. Selama ini mobil LCGC selalu identik dengan ruang kabin yang sempit. Lain halnya dengan Suzuki Karimun Wagon R. Rancangan kursi belakang juga bisa mengakomodir pengguna untuk mengangkut penumpang atau sebagai ruang penyimpanan tambahan. Meski terlihat mungil, tapi Suzuki Karimun masih cukup nyaman. Desain dashboardnya dirancang sederhana namun tetap eye-catching dengan komposisi pabrik bercorak warna kalem yang elegan. Desain kabinnya juga tinggi dan bentuk mobil yang boxy membuat bagasi lebih besar dan luas untuk mengakomodir kebutuhan. Untuk sektor jantung mekanisnya mengandalkan mesin K10B berkapasitas 998 cc. Mesin ini dikawinkan dengan transmisi manual atau AGS hingga memuntahkan 68 tenaga kuda dengan torsi 90 Nm pada 3500 rpm. Dan itu adalah beberapa sejarah tentang Karimun dan seri-serinya. Semoga video ini bermanfaat untuk kalian semua. Dan jika ada kesalahan, kalian bisa koreksi dan tulis di kolom komentar. Semoga video ini bermanfaat dan sampai jumpa di konten selanjutnya.